Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Salam sejahtera untuk kita semua. Bagaimana kabar anak-anak hari ini? Semoga kita senantiasa dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum belajar, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Kemudian anak-anak mengisi presensi terlebih dahulu dari Google Form yang Ibu kirim linknya melalui Classroom dan WhatsApp Group. Pada pertemuan sebelumnya, kita sudah belajar konsep matriks, operasi aljabar pada matriks, determinan, dan inverse matriks. Sehingga pada pagi hari ini kita akan belajar persamaan matriks dan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Setelah pembelajaran hari ini, anak-anak diharapkan dapat menyelesaikan persamaan matriks, menyelesaikan sistem persamaan linear dua variabel menggunakan determinan dan inverse matriks, dan menentukan hubungan determinan dengan banyaknya penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Kita mempelajari matriks, khususnya materi hari ini yaitu persamaan matriks dan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel karena dapat digunakan untuk menyelesaikan masalah sehari-hari kita. Contohnya tentang ekonomi, yaitu berapa banyaknya biaya yang dikeluarkan, seperti itu. Jadi anak-anak semangat ya dalam belajar, meskipun harus mengerjakan beberapa tugas dari berbagai mata pelajaran. Oke, untuk pembelajaran pada pagi hari ini, anak-anak mempelajari video ibu terlebih dahulu, bisa juga dari sumber lain. Kemudian jika ada materi yang belum dipahami, bisa kita diskusikan di grup WhatsApp. Setelah itu, kita menyimpulkan bersama-sama materi hari ini dan dari ibu nanti akan memberikan anak-anak latihan soal. Oke, langsung saja kita belajar bersama-sama. Yang pertama, mengenai persamaan matriks bentuk AX sama dengan B dan X kali A sama dengan B. Misalkan A, B, dan X adalah matriks persegi berordo 2 kali 2 dengan matriks A dan B sudah diketahui elemennya. Sedangkan matriks X belum diketahui elemen-elemennya. Jadi matriks X dapat ditentukan jika A mempunyai inverse. Jadi matriks A disebut matriks non-singuler. Apa matriks non-singuler? Nah, kita lihat mengenai matriks singuler dan matriks non-singuler. Untuk matriks singuler itu matriks yang tidak memiliki inverse, karena determinan matriks singuler itu sama dengan 0. Kemudian matriks non-singuler adalah matriks yang memiliki inverse. Jadi determinan matriks non-singuler itu tidak sama dengan 0. Kita ingat kembali materi kemarin, syarat matriks memiliki inverse. Nah, ada dua bentuk persamaan, AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Kita lihat bagaimana menyelesaikannya. Kita ingat kembali materi kemarin mengenai sifat inverse. Ini kalau ada matriks A dikalikan matriks A inverse, itu sama dengan matriks A inverse dikali matriks A, sama dengan matriks identitas. Jadi kalau ada suatu matriks dikalikan inverse matriks itu sendiri, maka hasilnya adalah matriks identitas. Nah, ini bekal untuk mencari penyelesaian persamaan AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Yang pertama, kita lihat terlebih dahulu penyelesaian persamaan AX sama dengan B. Nah, di sini matriks A itu di sebelah kirinya X.
Nah, agar nanti bisa menjadi matriks identitas, maka kita mengalihkan matriks inverse dari A di sebelah kirinya A. Nah, kalau di ruas kiri matriks inverse A-nya dikalikan di sebelah kiri, maka di ruas kanan di sini itu matriks A inverse-nya dikalikan di sebelah kiri juga. Nah, kita lihat A inverse kali A. Di note di sini A inverse kali A adalah matriks identitas. Berarti kita tulis matriks identitas I dikali X sama dengan A inverse kali B. Nah, kita ingat matriks identitas dikalikan matriks X. Apapun matriks jika dikalikan matriks identitas, maka hasilnya matriks itu sendiri. Berarti I dikali X adalah matriks X sama dengan A inverse kali B. Jadi kalau ada persamaan AX sama dengan B, menyelesaikannya adalah X sama dengan A inverse kali B. Kemudian lanjut untuk penyelesaian persamaan X sama dengan B. Nah, di sini matriks A itu di sebelah kanannya X. Kemudian, agar nanti bisa menjadi matriks identitas, maka kita perlu mengalihkan matriks inverse. Nah, di sini kita kalikannya berarti di sebelah kanan. Kalau di ruas kiri kita mengalihkan A inverse di sebelah kanan, maka untuk ruas kanan juga kita kalikan di sebelah kanan. Kemudian kita lihat X dikali A inverse. Nah, kita lihat A kali A inverse ini hasilnya adalah matriks identitas. Berarti X dikali matriks identitas hasilnya adalah matriks itu sendiri, yaitu matriks X. Berarti matriks X sama dengan B kali A inverse. Jadi untuk penyelesaian persamaan X A sama dengan B adalah X sama dengan B A inverse. Perhatikan contoh ini. Misalkan matriks A 7, 1, 6, 1. Matriks B minus 3, 2, minus 1, 0. Tentukan matriks X yang memenuhi persamaan AX sama dengan B dan XA sama dengan B. Kita ingat, di slide sebelumnya, matriks X bisa dicari jika A memiliki inverse atau disebut matriks non-singular. Determinannya tidak sama dengan 0. Berarti kita perlu mencari determinan dari matriks A terlebih dahulu. Berarti determinan dari 7, 1, 6, 1. Kita kalikan diagonal utamanya, berarti 7 dikali 1 dikurangi diagonal samping. Hasil kalinya adalah 1 dikali 6. Berarti 7 dikurangi 6 sama dengan 1 tidak sama dengan 0. Maka matriks A memiliki inverse. Kemudian kita cari matriks inverse dari A. Rumusnya adalah 1 per determinan A dikali adjoin A. Determinan A sudah kita cari yaitu 1. Berarti 1 per 1 dikali adjoin A. Kita peroleh adjoin A dengan menukar elemen yang terletak di diagonal utama, kita saling tukar. Kemudian elemen yang terletak di diagonal samping, kita kalikan dengan minus 1. Berarti matriks adjoin A adalah 1, minus 1, minus 6, 7. Kemudian 1 per 1 dikali 1, matriks 1, minus 1, minus 6, 7. Hasilnya adalah 1, minus 1, minus 6, 7. Yang pertama, menentukan matriks yang memenuhi persamaan AX sama dengan B. Ini ekuivalen dengan X sama dengan A inverse kali B. Sudah dicari di slide sebelumnya. Berarti matriks A inverse sudah dicari, yaitu 1, minus 1, minus 6, 7. Kemudian matriks B adalah minus 3, 2, minus 1, 0. Kemudian ini perkalian dua matriks. Karena
kolom dari matriks A inverse jumlahnya 2 dan baris dari matriks B jumlahnya 2, berarti bisa kita kalikan. Berarti kita lihat baris 1 dari matriks A inverse dengan kolom 1 dari matriks B. Kita kalikan elemen-elemennya kemudian dijumlahkan. Berarti 1 dikali minus 3 ditambah minus 1 dikali minus 1. Kemudian setelah itu kita lihat baris 1 dari matriks A inverse dengan kolom 2 dari matriks B. Kita kalikan elemen-elemennya kemudian dijumlahkan. Berarti 1 dikali 2 ditambah minus 1 dikali 0. Kemudian kita lihat baris 2 dari matriks A inverse dengan kolom 1 dari matriks B. Kita kalikan elemen-elemennya kemudian dijumlahkan. Berarti minus 6 dikali minus 3 ditambah 7 dikali minus 1. Begitu juga dengan baris 2 dari matriks A. Kita perhatikan kolom 2 dari matriks B. Kita kalikan elemen-elemennya dan dijumlahkan. Berarti minus 6 dikali 2 ditambah 7 dikali 0. Kita hitung minus 3 ditambah 1. Hasilnya minus 2. Kemudian 2 dikurangi 0. Hasilnya 2. Minus 6 kali minus 3 berarti 18 dikurangi 7. Hasilnya 11. Lalu minus 12 ditambah 0. Hasilnya minus 12. Berarti matriks X yang memenuhi persamaan AX sama dengan B adalah minus 2, 2, 11, minus 12. Kemudian kita cari matriks X yang memenuhi persamaan XA sama dengan B. Ini ekuivalen dengan X sama dengan B A inverse. Ini A inverse dan B sudah tahu ya, matriks-matriksnya kita kalikan sama, berarti minus 3 dikali 1 ditambah 2 dikali minus 6 untuk mengisi baris 1 kolom 1. Kemudian minus 3 kali minus 1 ditambah 2 dikali 7 untuk mengisi baris 1 kolom 2. Kemudian minus 1 kali 1 ditambah 0 dikali minus 6 untuk mengisi baris 2 kolom 1. Lalu minus 1 dikali minus 1 ditambah 0 dikali 7 untuk mengisi baris 2 kolom 2. Nah, ini hasilnya adalah kita lihat minus 3 dikurangi 12 berarti minus 15. Kemudian 3 ditambah 14 hasilnya adalah 17. Lalu minus 1 dikurangi 0 hasilnya minus 1. Baris 2 kolom 2 plus 1 ditambah 0 hasilnya plus 1. Nah, matriks X yang memenuhi persamaan XA sama dengan B adalah minus 15, 17, minus 1, 1. Setelah kita bisa mencari penyelesaian persamaan matriks, kita lanjut penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Nah, kita ingat sebelumnya kita kalau mencari penyelesaian SPLDV menggunakan metode substitusi, eliminasi, grafik, dan campuran. Sekarang ada metode lagi tambahan, yaitu metode inverse matrix dan determinan. Jadi ini cara lain untuk mencari penyelesaian SPLDV. Yang pertama, menyelesaikan SPLDV dengan metode inverse matrix. Nah, kita perhatikan ini diberikan sistem persamaan linear dua variabel A1X plus B1Y sama dengan C1, kemudian A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, ini SPLDV ini disusun dalam bentuk matriks sebagai berikut ini. Koefisien-koefisiennya menjadi 1, berarti A1, B1, A2, B2. Kemudian variabelnya juga menjadi satu matriks, berarti XY sama dengan, nah ini hasil yang ada di ruas kanan juga menjadi matriks, yaitu C1, C2. Nah, ini bisa kita lihat sebagai
A dikali X sama dengan B. Nah, berarti kita ingat yang persamaan matriks. Berdasarkan penyelesaian persamaan matriks bentuk AX sama dengan B adalah X sama dengan A inverse B. Jadi, dirumuskan sebagai berikut. X kan matriks X dan Y ya. Untuk matriks X, elemennya adalah X dan Y. Sama dengan ini matriks A inverse. Elemen dari matriks A adalah A1, B1, A2, B2. Berarti A inverse kan 1 per determinan A. Berarti determinan dari matriks A ini adalah 1 kali B2 dikurangi diagonal samping, yaitu B1 kali A2. Kemudian dikalikan A join A. A join A berarti kita tukar elemen yang ada di diagonal utama, berarti menjadi B2A1. Kemudian elemen yang ada di diagonal samping dikalikan minus, berarti menjadi minus B1 minus A2. Berarti A join A adalah B2 minus B1 minus A2 A1. Kemudian ini dikalikan dengan matriks B. Matriks B di sini adalah elemen-elemennya adalah C1 dan C2, berarti dikalikan dengan C1 C2. Jadi untuk mencari elemen X dan Y sama dengan 1 per A1 B2 minus B1 kali A2 dikalikan dengan B2 minus B1 minus A2 kemudian plus A1 dikalikan dengan C1 C2. Kemudian menyelesaikan SPLDV dengan metode determinan. Ini sistem persamaan linear dua variabelnya sama, yaitu A1X plus B1Y sama dengan C1. Kemudian A2X plus B2Y sama dengan C2. Nah, kita cari terlebih dahulu determinan utama. Determinan utama itu adalah determinan koefisien X dan Y. Jadi, koefisien dari X dan Y pada SPLDV di sini. Koefisiennya adalah A1, B1, A2, B2. Berarti kita cari determinannya. Ini menggunakan lambang garis lurus seperti ini. Kemudian, setelah kita mencari determinan utama yang dilambangkan dengan D, kita cari determinan variabel X. Dilambangkan dengan dx. Determinan variabel X itu adalah determinan yang diperoleh dengan menggantikan koefisien variabel X dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Jadi, di sini koefisien variabel X kan A1, A2. Kita gantikan dengan bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu C1, C2. Kita cari determinannya dari C1, B1, C2, B2. Kemudian, kita cari determinan variabel Y, dilambangkan dy. Diperoleh dari mengganti koefisien variabel Y dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Berarti, koefisien dari variabel Y adalah B1, B2. Kita gantikan dengan bilangan yang ada di ruas kanan, yaitu C1, C2. Berarti, dy kita cari determinan dari A1, C1, A2, C2. Nah, nilai X dan Y ditentukan dengan rumus. Yang pertama kita cari dulu X. Berarti X adalah dx, determinan variabel X, dibagi D, determinan utama. Kemudian untuk mencari Y adalah determinan variabel Y, dy, dibagi determinan utama D. Kemudian kita lanjut hubungan determinan dengan banyaknya penyelesaian SPLDV. Jadi kita ini mencari banyaknya anggota himpunannya itu berapa gitu. Yang pertama, jika menggunakan metode inverse matrix kan diberikan SPLDV seperti ini. Kalau kita cari determinan utamanya tidak sama dengan 0,
maka himpunan penyelesaian itu mempunyai tepat satu anggota. Jika digambarkan di grafik, berarti tepat satu titik. Kemudian untuk determinan sama dengan 0. Kalau perbandingan dari A1 per A2 sama dengan B1 per B2 sama dengan C1 per C2, ini tuh angka-angka yang ada di SPLDV ini ya, maka himpunan penyelesaian itu banyak anggotanya. Tetapi kalau perbandingannya itu A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2, berarti himpunan penyelesaian itu tidak mempunyai anggota atau himpunannya himpunan kosong. Begitu. Kemudian untuk yang metode determinan, diberikan SPLDV seperti berikut ini. Kemudian yang pertama, jika determinannya tidak sama dengan 0, berarti himpunan penyelesaiannya itu memiliki tepat satu anggota. Kalau determinan utama sama dengan determinan variabel X sama dengan determinan variabel Y sama dengan 0, jadi D sama dengan 0, DX sama dengan 0, DY sama dengan 0, maka himpunan penyelesaian tersebut memiliki anggota tak hingga banyaknya, jadi banyaknya itu tak berhingga. Kemudian yang ketiga, jika D sama dengan 0, ini determinan utama sama dengan 0, determinan variabel X tidak sama dengan 0, dan determinan variabel Y tidak sama dengan 0, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota atau himpunan kosong. Kita perhatikan contoh yang pertama. Tentukan penyelesaian dari sistem persamaan linear dua variabel berikut, 2x plus y sama dengan 4 dan x plus 3y sama dengan 7. Ini ada dua alternatif jawaban dengan metode inverse matrix dan dengan metode determinan. Kalau anak-anak mengerjakannya salah satu saja sesuai perintah di soal. Nah, untuk mencari menggunakan metode inverse matrix, kita sajikan terlebih dahulu SPLDV ini menjadi dalam bentuk matriks, yaitu 2, 1, 1, 3. Ini koefisien-koefisiennya, kemudian ini variabel-variabelnya, berarti matriks X dan Y. Sama dengan ini bilangan ruas kanan, berarti 4, 7. Nah, kita ingat kalau bentuknya AX sama dengan B kan berarti X sama dengan A inverse B. Kita sudah carikan di sebelumnya, berarti 1 per determinan dari matriks 2, 1, 1, 3. Berarti kita kalikan diagonal utamanya, 2 kali 3 dikurangi hasil kali diagonal samping, berarti 1 kali 1. Kemudian adjoinnya kita tukar elemen yang ada di diagonal utama, kemudian untuk elemen yang ada di diagonal samping kita kalikan minus 1. Jadi matriksnya 3 minus 1 minus 1, 2. Kemudian kita kalikan dengan matriks 4 kali 7. Berarti 1 per 6 dikurangi 1 dikalikan. Nah, ini matriks ini adalah yang pertama ordonya 2 kali 2. Kemudian untuk matriks 4 dan 7 ordonya adalah 2 kali 1. Nah, ini kolomnya sudah sama dengan jumlah baris. Nah, hasil kalinya nanti ordonya ini. Berarti nanti ordonya 2 kali 1. Berarti barisnya 2, kolomnya 1. Oke, sekarang kita kalikan. Baris 1 kita kalikan dengan kolom 1. Elemen-elemennya kita kalikan lalu dijumlahkan. Berarti 3 dikali 4 ditambah minus 1 dikali 7. Untuk mengisi baris 1 kolom 1. Kemudian kita perhatikan baris 2 dengan kolom 1, berarti untuk mengisi baris 2 kolom 1. Elemen-elemennya kita kalikan lalu dijumlahkan, berarti minus 1 dikali 4 ditambah 2 dikali 7. Kita lihat 1 per 6 min 1 berarti 1 per 5.
Kemudian 12 dikurangi 7, minus 1 kali 4 hasilnya minus 4, ditambah 2 kali 7 hasilnya 14. Berarti 1/5 dikali matriks 5, kan 12 kurangi 7 adalah 5 ya. Kemudian minus 4 ditambah 14 adalah 10. Berarti ini perkalian matriks dengan skalar. Tinggal kita kalikan elemen-elemennya dengan 1/5. Nah, ini 1/5 dikali 5. Kemudian untuk baris 2 kolom 2, baris 2 kolom 1, 1/5 dikali 10. Hasilnya adalah 1 dan 2. Jadi diperoleh penyelesaiannya untuk X sama dengan 1 dan Y sama dengan 2. Kemudian bagaimana jika menggunakan metode determinan? Ini yang pertama kita tentukan dulu determinan utama. Nah, determinan utama kan berarti koefisien-koefisien dari X dan Y ya. Nah, koefisiennya adalah 2, 1, 1, 3. Berarti kita kalikan diagonal utama yaitu 2 kali 3 dikurangi hasil kali diagonal samping, berarti 1 kali 1. Sama dengan 2 kali 3, 6, dikurangi 1 kali 1, 1. Berarti 6 kurangi 1, hasilnya 5. Setelah ketemu D, kita cari determinan variabel X atau dilambangkan dengan dx. Yang koefisien variabel X kita gantikan bilangan ruas kanan, berarti 4, 7 untuk menggantikan kolom 1. Kemudian untuk yang koefisien variabel Y tetap, yaitu 1 dan 3. Kita kalikan diagonal utamanya, berarti 4 kali 3 dikurangi elemen dari diagonal samping kita kalikan, berarti 1 kali 7. 12 dikurangi 7, hasilnya 5. Kemudian menentukan determinan variabel Y atau dy. Ini mengganti koefisien variabel Y dengan bilangan ruas kanan, berarti menjadi 4, 7 untuk yang koefisien variabel Y tetap 2 dan 1. Kita kalikan diagonal utamanya yaitu 2 dikali 7 dikurangi hasil kali diagonal samping, berarti 4 dikali 1. 2 kali 7, 14 dikurangi 4 kali 1, 4. 14 kurangi 4 sama dengan 10. Sehingga kita ingat tadi mencari X adalah dx per D. dx-nya ketemu 5 per D ketemu 5 juga, berarti 5/5 sama dengan 1. Untuk yang Y, rumusnya adalah dy per D, berarti dy ketemu 10 per D ketemu 5, berarti 10/5 adalah 2. Jadi diperoleh penyelesaian X sama dengan 2 dan Y sama dengan X sama dengan 1, maksud ibu, dan Y sama dengan 2. Sama hasilnya. Jadi anak-anak bisa memilih salah satu, tetapi kalau di perintah soal sudah jelas, misalkan tentukan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode inverse matrix, atau di soal lain misalkan tentukan penyelesaian dari SPLDV menggunakan metode determinan, berarti menyesuaikan soal. Contoh 2. Seorang siswa ingin membeli kue dan es krim. Jika ia membeli 3 kue dan 3 es krim, maka ia harus membayar 7.500. Sedangkan jika ia membeli 2 kue dan 4 es krim, harus membayar 8.000. Berapakah harga sebuah kue dan sebuah es krim? Nah, di sini kan pertanyaannya harga sebuah kue dan sebuah es krim ya. Berarti kita misalkan X harga sebuah kue sesuai yang ada di pertanyaan ya. Dan Y harga sebuah es krim. Ini kalau misalkan pakai huruf lain boleh. Nah, kemudian dari informasi yang ada di soal diperoleh model matematika. Ini kita perhatikan 3 kue dan 3 es krim, berarti 3X plus 3Y. Harganya harus membayar 7.500, berarti sama dengan 7.500. Untuk yang persamaan kedua, kita perhatikan 2 kue dan 4 es krim. Artinya 2X plus 4Y. Harus membayar 8.000, berarti sama dengan 8.000. Nah, diperoleh model seperti ini, model matematikanya.
Nah, bentuk matriks dari SPLDV ini adalah 3, 3, 2, 4 dikalikan X dan Y, matriks X dan Y, sama dengan 7.500, 8.000. Ini sesuai yang ada di atas. Untuk ini koefisien-koefisiennya, ini variabelnya, dan ini bilangan ruas kanan. Nah, kita sudah tahu kan mencari penyelesaian SPLDV dengan menggunakan inverse. Nah, 1 per determinan dari matriks 3, 3, 2, 4. Kita kalikan diagonal utamanya, yaitu 3 kali 4, dikurangi kita kalikan diagonal samping, 3 dikali 2. Kemudian adjoinnya, elemen dari diagonal utama ditukar. Lalu elemen dari diagonal samping dikalikan minus. Berarti menjadi 4 minus 3 minus 2, 3. Kemudian dikalikan dengan bilangan yang ada di ruas kanan, 7.500 dan 8.000. Nah, di sini 3 kali 4 kan 12. Dikurangi 3 kali 2 kan 6. Berarti 1 per 12 min 6. Dikalikan, nah ini sama seperti yang sebelumnya. Kan 4 minus 3 minus 2, 3 itu ordonya 2 kali 2. Kemudian untuk matriks yang elemennya 7.500 dan 8.000, ordonya 2 kali 1. Nah, bisa dilihat kan ini kolomnya sudah sama jumlahnya dengan baris. Nah, nanti hasil kali matriksnya itu ini menjadi ordonya 2 kali 1. Nah, langsung kita cari ya. 4 dikali 7.500 ditambah minus 3 kali 8.000. Kemudian untuk yang baris 2 kolom 1 itu minus 2 kali 7.500 ditambah 3 kali 8.000. Nah, kita hitung. Untuk 1 per 12 dikurangi 6 adalah 1 per 6. Nah, 4 dikali 7.500 berarti 30.000. Ditambah minus 3 kali 8.000 berarti minus 24.000. Nah, ini yang baris 2 kolom 1, minus 2 kali 7.500 berarti minus 15.000 ditambah 3 kali 8.000. Hasilnya adalah plus 24.000. Berarti ini 1/6 dikalikan dengan matriks yang elemennya 30.000 dikurangi 24.000. Yaitu 6.000, kemudian minus 15.000 ditambah 24.000, yaitu 9.000. Nah, ini kan perkalian matriks dengan skalar. Tinggal kita kalikan elemen-elemen matriks dengan 1/6. Nah, 6.000 dikali 1/6 hasilnya 1.000. Untuk 9.000 dikali 1/6 hasilnya 1.500. Berarti matriks yang elemennya X dan Y sama dengan 1.000 dan 1.500. Nah, kita peroleh X sama dengan 1.000 dan Y sama dengan 1.500. Kan yang baris 1 kolom 1 ini itu X ya. Untuk yang baris 2 kolom 1 itu Y. Berarti X sama dengan 1.000 dan Y sama dengan 1.500. Nah, kesimpulannya jadi diperoleh, kita kembalikan ke masalah asal. Tadi dimisalkannya X sama dengan harga sebuah kue dan Y adalah harga sebuah es krim. Berarti X ini kan 1.000. Jadi kesimpulannya harga sebuah kue adalah 1.000. Untuk yang Y 1.500. Berarti harga sebuah es krim adalah 1.500. Untuk yang menggunakan cara determinan, silahkan anak-anak coba sendiri. Kemudian contoh yang ketiga. Periksa apakah himpunan penyelesaian masing-masing SPLDV berikut mempunyai tepat satu anggota atau tak hingga anggota atau tidak mempunyai anggota. Nah, ini SPLDV-nya. Yang pertama kita kerjakan dulu yang A. Ini kita jabarkan yang diketahui. Kan di sini A1 sama dengan 2, A2 sama dengan minus 4 ini ya, A2. Kemudian B1 sama dengan minus 3, B2 sama dengan 6,
C1 sama dengan minus 2, C2 sama dengan 3. Nah, untuk mengetahui banyaknya himpunan penyelesaian, anggota dari himpunan penyelesaian, kita cari dulu. Kalau mau menggunakan metode inverse, kita cari determinannya, lalu kita bandingkan A1 per A2, B1 per B2, dan C1 per C2. Kalau menggunakan metode yang determinan, silahkan anak-anak coba sendiri. Nah, di sini determinannya berarti kan elemennya itu koefisien dari variabel, berarti 2 minus 3 minus 4, 6. Nah, kita kalikan diagonal utamanya, berarti 2 kali 6 dikurangi diagonal samping ini kita kalikan, berarti minus 3 dikali minus 4. 2 kali 6 adalah 12 dikurangi minus 3 kali minus 4, hasilnya 12. Berarti 12 dikurangi 12 sama dengan 0. Nah, kalau determinannya 0, ada dua kemungkinan, banyak anggota dan tidak mempunyai anggota. Sekarang kita cek perbandingannya. Yang pertama, A1 per A2, berarti 2 per minus 4. Nah, B1 per B2 itu minus 3 per 6. Hasilnya itu perbandingannya sama dengan A1 per A2. Kemudian, C1 per C2 itu minus 2 per 3. Nah, ini diperoleh 2 per minus 4 sama dengan minus 3 per 6, tetapi tidak sama dengan minus 2 per 3. Kan ini hasilnya minus setengah, ini juga minus setengah. Tetapi di sini minus 2 per 3, berarti tidak sama dengan. Nah, kalau yang tidak sama dengan C1 per C2, berarti kesimpulannya karena D sama dengan 0 dan A1 per A2 sama dengan B1 per B2 tidak sama dengan C1 per C2, maka himpunan penyelesaiannya tidak mempunyai anggota atau himpunannya himpunan kosong. Yang B, ini Ibu beri contoh dengan metode inverse lagi. Kalau mau mencari yang menggunakan metode determinan, silahkan dicoba sendiri. Nah, ini kita jabarkan dulu. Yang A1 adalah 3, A2 sama dengan 1, B1 ini kan koefisien dari Y untuk persamaan pertama, berarti minus 1, B2 adalah minus 3, kemudian C1 adalah 2, C2 adalah 3. Pertama, tetap kita cari dulu kan determinannya, determinan dari koefisien variabel X dan Y, berarti 3 minus 1, 1 minus 3. Kita kalikan diagonal utama, berarti 3 kali minus 3. Dikurangi hasil kali dari diagonal samping, yaitu minus 1 kali 1. 3 dikali minus 3, hasilnya minus 9, dikurangi minus 1 kali 1. Kita lihat min dikali min, berarti hasilnya plus. Berarti menjadi minus 9 plus 1. Hasilnya minus 8. Nah, ini determinannya berarti tidak sama dengan 0, karena kan determinan ketemu minus 8. Berarti memiliki himpunan penyelesaiannya itu memiliki tepat satu anggota. Kita cari anggotanya itu apa? Kita tentukan himpunan penyelesaiannya. Dari SPLDV ini kalau dibentuk matriks menjadi 3 minus 1, 1 minus 3. Kemudian dikalikan dengan X dan Y, sama dengan untuk ruas kanannya ini yaitu 2 dan 3. Jadi ini isinya koefisien-koefisiennya, kemudian ini isinya variabel, sama dengan kemudian matriksnya ini isinya bilangan ruas kanan, seperti itu, sama selalu seperti itu. Kemudian kita cari matriks dari variabelnya, yaitu matriks dari elemennya X dan Y. Nah, ini berarti determinan dari 1 per determinan dari matriks 3 minus 1, 1 minus 3.
Kita lihat diagonal utamanya tadi dan dikurangi diagonal samping. Sudah kita cari di sini. Di hasilnya adalah minus 8. Berarti 1 per minus 8 dikali adjoinnya. Kalau adjoin kan kita tukar posisi yang elemen yang ada di diagonal utama. Kemudian untuk elemen yang ada di diagonal samping kita kalikan minus 1. Hasilnya adjoinnya adalah minus 3, 1, minus 1, 3. Kemudian dikalikan dengan matriks yang isinya bilangan ruas kanan. Nah, kita peroleh 1 per minus 8. Kemudian ini kita lihat untuk baris 1 dan kolom 1. Kita kalikan elemen-elemennya lalu dijumlahkan. Menjadi minus 3 kali 2 ditambah 1 kali 3. Kemudian untuk yang baris 2, kolom 1, kita kalikan lalu dijumlahkan hasil kalinya. Menjadi minus 1 kali 2 ditambah 3 kali 3. Hasilnya 1 per minus 8 dikali ini minus 6 plus 3 berarti minus 3. Kemudian minus 2 plus 9 berarti hasilnya adalah 7. Nah, kita tinggal kalikan 1 min 1/8 dikalikan minus 3 yaitu 3 per 8. Kemudian min 1/8 dikalikan 7 berarti min 7 per 8. Nah, yang baris pertama, kolom pertama adalah X, baris kedua, kolom pertama adalah Y. Berarti X sama dengan 3 per 8 dan Y sama dengan min 1/8. Jadi diperoleh himpunan penyelesaiannya yang mempunyai tepat satu anggota, yaitu, nah ini kita beri kurung kurawal karena kalau himpunan penyelesaian itu ditandai dengan kurung kurawal. Kemudian ini kan X dan Y berarti merupakan titik. Nah, kita tahu titik itu kan tulisannya atau wujud kita menulis titik diberi kurung, kemudian X, Y seperti yang Ibu coret-coret di sini. Nah, berarti 3 per 8 itu kan X, Y-nya minus 7 per 8. Jadi seperti ini, kurung kurawal diberi kurung biasa 3 per 8 diberi tanda koma, kemudian Y-nya minus 1/8. Jadi kalau tepat satu anggota tadi Ibu sudah memberitahu kalau di gambar di grafik itu adalah satu titik. Jadi perpotongannya tepat memiliki satu titik potong. Kemudian yang C, tadi SPLDV-nya seperti ini, X min 3Y sama dengan minus 2 dan minus 2X plus 6Y. Nah, sekarang Ibu memberi contoh dengan metode determinan. Kalau mau mencari dengan metode inverse, silahkan dicari sendiri. Nah, ini diketahui A1 kan 1, A2 minus 2, B1 minus 3, B2 6, C1 minus 2, C2 4. Nah, kita cari yang pertama determinan utama. Berarti determinan dari koefisien variabel X dan Y, yaitu 1, minus 3, minus 2, 6. Kita kalikan diagonal utamanya, yaitu 1 kali 6, dikurangi hasil kali diagonal samping, berarti minus 3 kali minus 2. Kita lihat 1 kali 6 adalah 6, dikurangi minus 3 kali minus 2, hasilnya 6. 6 kurangi 6 adalah 0. Yang kedua kita cari dx, yaitu determinan variabel x. Kita ganti koefisien variabel x menjadi bilangan yang ada di ruas kanan. Berarti kolom pertama kita ganti dengan bilangan minus 2 dan 4. Nah, determinannya kita tahu berarti minus 2 kali 6, ini diagonal utamanya, dikurangi elemen yang ada di diagonal samping, yaitu minus 3 kali 4. Berarti minus 2 kali 6 adalah minus 12, dikurangi
Minus 3 kali 4 berarti min 12. Padahal di sini ada min, berarti min dikali minus dikurangi minus 12. Hasilnya adalah plus 12. Nah, minus 12 ditambah 12 sama dengan 0. Kemudian kita cari determinan untuk variabel Y, atau kita tulis DY. Ini kita gantikan koefisien variabel Y dengan bilangan yang ada di ruas kanan. Berarti kolom 2 kita ganti bilangan yang ada di ruas kanan. Nah, kita cari determinan dari matriks 1, minus 2, minus 2, 4. Nah, kita kalikan diagonal utamanya, berarti 1 kali 4, dikurangi hasil kali diagonal samping, berarti minus 2 kali minus 2. Kita lihat di sini 1 kali 4 adalah 4, dikurangi minus 2 dikali minus 2 adalah 4. Berarti 4 min 4 sama dengan 0. Nah, kita lihat di sini D sama dengan 0, DX sama dengan 0, DY sama dengan 0. Nah, berarti karena D sama dengan DX sama dengan DY sama dengan 0, ini kan semuanya 0 ya, kita sudah cari di sini. Maka himpunan penyelesaiannya mempunyai anggota tak hingga banyaknya. Jadi penyelesaiannya itu tak hingga. Kalau digambarkan di grafik itu nanti seperti garisnya menjadi begini. Ini misalkan untuk persamaan 1. Kemudian untuk persamaan yang kedua itu juga berhimpit seperti ini. Makanya penyelesaiannya itu tak hingga banyaknya karena berhimpit. Nah, ini karena menggambar menggunakan mouse jadi tidak bisa berhimpit sebenarnya ya. Nah, kalau digambarkan dengan penggaris, nanti ini benar-benar berhimpit atau dempetan. Nah, karena dempetan, makanya banyak tuh titik-titiknya yang ada di garis merah dan ada di garis hijau. Makanya himpunan penyelesaiannya tak hingga banyaknya. Itu kaitannya dengan yang kalau menggunakan metode grafik. Sekian penjelasan Ibu mengenai persamaan matriks dan penyelesaian sistem persamaan linear dua variabel. Apabila anak-anak ada pertanyaan, silahkan bertanya di grup WhatsApp. Semoga anak-anak bisa mengikuti, jangan mengantuk, dan tetap semangat untuk belajar meskipun ini kita belum bisa bertemu. Ya, Ibu cukupkan. Apabila ada tutur kata yang kurang berkenan, Ibu mohon maaf. Semangat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.